Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Aulia Nur Paujan dan rekan saya Nisa Nur Hidayah. Di sini kami akan berdiskusi tentang bagaimana branding yang baik kadang-kala runtuh dengan isu negatif baik dari kompetitor maupun dari pihak lain. Kami di sini akan menyampaikan bagaimana manajemen isu yang harus dilakukan PR untuk mengcover hal tersebut. Langsung saja, bagaimana tentang pendapat dari Anissa? Baik, sebentar. Nggak mau rubah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen isu dan apa yang harus dilakukan PR untuk mengcover hal tersebut. Di sini ada 7. Untuk yang pertama ini ada isu identifikasi, di mana PR ini harus mengidentifikasi isu mulai dari kayak media sosialnya, kompetitor, keluhan konsumen. Gunanya di sini untuk memonitoring permasalahan yang sedang terjadi. Untuk yang kedua ada isu strategik. Di sini setelah isu ditemukan, kita menganalisis isu juga, kayak seberapa besar dampaknya terhadap reputasi perusahaan, terus juga siapa pihak yang terkait, terus apakah isu tersebut fakta, opini, atau hoax. Untuk yang selanjutnya ada strategic response, di mana PR ini harus responnya cepat, transparan, juga kalau isu itu benar, terus juga harus klarifikasi jika isu itu salah. Untuk yang keempat ada communication, di mana di sini PR membutuhkan sekali komunikasi untuk konsisten penanganan isunya. Untuk yang kelima di sini ada stakeholder engagement. Di sini pihak-pihak yang terkaitnya kayak konsumen, media, investor, dan pemerintah. Untuk yang keenam ada reputasi recovery, di mana di sini PR ini harus memperbaiki layanan juga, terus juga keluhan sistemnya sama produknya juga harus diperbaiki. Untuk yang terakhir di sini ada evaluasi dan learning, di mana evaluasi ini kita mengevaluasi semua isu secara berkala, terus diidentifikasi kesalahannya. Lalu kita juga membuat standar operasional terhadap isu tersebut. Di sini untuk kesimpulan dari manajemen isu terhadap PR, kita manajemen isu yang baik ini untuk PR bukan hanya tentang meredamkan isu, tetapi harus bisa mengelola persepsi publik secara strategis, dan PR juga harus proaktif, responsif, dan tanggapan agar kepercayaan publik tetap terjaga meskipun ada isu juga, tapi kita bisa meredamnya. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai manajemen isu. Bisa diserahkan kembali ke Jihan. Baik Anissa, informasi yang sangat detail ya. Ya. Sebelumnya izin bertanya dulu ya, bagaimana kualitas produk yang disarankan untuk menghadapi manajemen isu tersebut? Kualitas produk yang baik menurut saya tuh yang pertama kita dari bahan bakunya, terus kedua dari packagingnya, terus ketiga kita melihat dari kebutuhan konsumennya, sama data dari konsumennya, melihat dari keluhan juga. Selain itu kita juga menerapkan standar operasional perusahaan agar menciptakan kualitas produk yang baik. Mungkin itu saja. Baik. Di sini juga saya akan berpendapat, yaitu dalam dunia bisnis sebuah perusahaan yang sudah memiliki branding yang baik tidak selalu terhindar dari masalah. Terkadang muncul isu negatif yang dapat merusak citra perusahaan. Isu tersebut bisa berasal dari berbagai pihak seperti kompetitor, media, konsumen, atau kesalahan pahaman informasi di masyarakat. Jika isu ini tidak ditangani dengan baik, maka reputasi perusahaan dapat menurunkan kepercayaan publik bisa hilang. Oleh karena itu, peran public relation ini sangat penting dalam melakukan manajemen isu untuk mengatasi dan mengendalikan masalah tersebut. Manajemen isu adalah proses yang dilakukan oleh PR untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani isu
yang berpotensi mempengaruhi citra dari perusahaan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi juga dan memahami isu yang muncul. PR perlu mencari tahu sumber isu tersebut, apakah benar atau hanya rumor yang berkembang di masyarakat. Selain itu, PR juga harus mengumpulkan fakta dan data yang akurat agar perusahaan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik. Setelah isu dianalisis, PR perlu melakukan monitoring atau pemantauan informasi yang beredar di massa maupun di media sosial. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini publik berkembang dan seberapa besar dampak isu terhadap perusahaan. Dengan memahami perkembangan isu, PR dapat menentukan langkah komunikasi yang tepat. Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi komunikasi. PR harus menentukan pesan utama yang akan disampaikan kepada publik, serta memilih juru bicara yang tepat untuk mewakili perusahaan. Komunikasi yang dilakukan harus jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang baru. PR juga harus memberikan klarifikasi secara cepat, jujur, dan transparan kepada publik. Jika isu tersebut tidak benar, maka PR perlu memberikan penjelasan disertai bukti yang kuat. Namun, jika perusahaan memang melakukan kesalahan, maka perusahaan harus berani mengakui kesalahan tersebut dan menunjukkan tanggung jawab serta solusi yang dilakukan. Selain itu, PR juga menjaga hubungan baik dengan media, konsumen, dan stakeholder. Hubungan yang baik akan membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. PR dapat menggunakan berbagai cara seperti pre-release, konversi pers, atau komunikasi langsung untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Terakhir, setelah isu dapat dikendalikan, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya isu dan mencegah agar masyarakat yang sama tidak terjadi kembali ke masa depan. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat strategi komunikasi dan menjaga reputasi yang telah dibangun. Kesimpulannya, manajemen isu merupakan salah satu tugas penting dalam PR untuk menjaga citra perusahaan. Dengan penanganan yang cepat, tepat, dan transparan, PR dapat meminimalkan dampak negatif dari isu yang muncul serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Mungkin itu pendapat dari saya ya, Risa. Baik, mungkin izin bertanya Jihan, menurut Jihan, branding yang terbaik untuk PR itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke. Branding yang baik itu branding yang tidak ada isu negatifnya yang bisa mempengaruhi citra dari perusahaan. Nah, branding yang baik itu seperti ada halnya dari kompetitor, media, konsumen, atau kesalahpahaman informasi dari masyarakat itu bisa terorganisir secara baik dan tidak menimbulkan masalah. Oke, mungkin cukup untuk branding yang baik menurut PR, berarti yang nggak ada isu ya? Iya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini diskusi dari kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jihan Aulianur Paujan dan rekan saya Anissa Nur Hidayah izin mengakhiri diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.